sesama anak bangsa yang punya hati memburu keadilan, kami akan persiapkan satu pergerakan yang kami targetkan adalah Mabes Polri. Kami akan melakukan aksi di depan Mabes Polri, mendesak Kapolri mundur kalau memang tidak mampu. Jadi kami sedang berkoordinasi sementara ini, saling kontek-kontekan bagaimana mengkondisikan teknisnya, dan kita akan melakukan itu. Mungkin selepas perayaan detik-detik proklamasi, kita akan laksanakan itu. Apabila Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo belum juga bersikap tegas dan tidak mau mundur dari posisi jabatannya sebagai Kapolri, maka kita harus melakukan satu reaksi nyata demi keadilan itu menjadi milik rakyat. Jangan rakyat itu terus-menerus dijadikan bahan eksperimen penegakan hukum. Jangan rakyat kecil itu selalu tertindas di bawah kesewenang-wenangan. Dan kita juga berharap ada respon dari Presiden Jokowi. Semua tahu saya pendukung Presiden Jokowi. Tapi untuk penegakan hukum ini, minta maaf, minta ampun, saya harus mengkritik. Bahkan mengkritik dengan sangat keras Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Menurut saya persoalan penegakan hukum ini sangat-sangat terbengkalai di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sehingga wajar kalau ini kemudian menjadi dasar kritikan keras terhadap pemerintah. Begitu. Kenapa? Karena ini adalah kepentingan rakyat. Apa gunanya bangsa ini dibangun dengan canggih? Apa gunanya bangsa ini dipoles menjadi mewah, tapi rakyatnya tertindas di bawah kesewenang-wenangan? Apa gunanya semua yang dikerjakan oleh pemerintah kalau itu kemudian tidak dinikmati oleh rakyat? Rakyat justru merasa terjajah, rakyat justru merasa teraniaya, rakyat justru merasa tertindas di bawah kesewenang-wenangan oknum-oknum yang konon adalah aparat penegak hukum. Diberi kewenangan sebagai penegak hukum, bukannya menegakkan hukum, malah menindas rakyat kecil. Melakukan simulasi penegakan hukum dan rakyat menjadi bahan eksperimennya. Nah, ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Kalau ini kita biarkan, saudara-saudara, maka kita akan meninggalkan kondisi yang jauh lebih buruk untuk generasi penerus bangsa. Kita akan meninggalkan kondisi yang jauh menyulitkan dan menyusahkan anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan. Maka tidak ada kata lain, kita harus melawan. Kita harus melawan kesewenang-wenangan ini, kita harus melawan penindasan ini, kita harus melawan penjajahan gaya baru ini. Harus hukumnya wajib. Wajib hukumnya, harus hukumnya. Gak ada kata lain, kita harus melawan ini. Demi agar citra penegak hukum ke depannya itu lebih terpuji. Saya kira seperti itu, ya. Citra penegakan hukum di masa depan itu betul-betul konotasi, betul-betul merujuk kepada tegaknya hukum yang murni. Bukan hukum skenario, bukan hukum rekayasa, tapi betul-betul tegaknya hukum yang murni, semurni-murninya sebagaimana yang diharapkan oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Saya rasa begitu. Jadi saudara-saudara, kemarin ada yang komen begini. Kemarin ada yang komen di salah satu VT saya, ya. Teriak keadilan itu sama hakim, bukan sama polisi. Nah ini, ya. Saya mengerti bahwa Anda hanya sedang mencoba membodohi masyarakat awam. Ya, saya mengerti bahwa Anda hanya sedang mencoba membodohi masyarakat awam. Teriak keadilan itu sama hakim, jangan sama polisi katanya. Ini harus kita lawan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak melawan ini, maka pada akhirnya kita akan meninggalkan kondisi penegak hukum yang lebih mengerikan lagi bagi generasi penerus bangsa, bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Kalau kita tidak segera bereaksi melawan ini hari ini, maka kita akan meninggalkan kondisi penegakan hukum yang jauh-jauh lebih mengerikan
untuk anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan. Apakah saudara-saudara ridho bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita di masa depan nanti mengalami kesewenang-wenangan yang lebih dahsyat dari yang kita alami hari ini? Apakah saudara-saudara ridho, Bapak Ibu ridho, anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan mengalami kesewenang-wenangan yang lebih mengerikan ketimbang yang kita alami hari ini? Jika bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari tidak ridho membayangkan hal tersebut, satu kata, bangkit, lawan. Hingga aparat penegak hukum betul-betul berfungsi sebagai penegak hukum dan bukan mafia hukum. Ini maksud kita. Hingga aparat penegak hukum negeri ini betul-betul berfungsi sebagai penegak hukum dan bukan sutradara film. Ini yang kita maksudkan. Dan rakyat kecil yang selalu menjadi objek penindasan, ini harus dihentikan. Rakyat kecil tidak boleh terus-terusan menjadi objek penindasan. Rakyat kecil tidak boleh terus-terusan menjadi objek kesewenang-wenangan aparat konon, aparat penegak hukum. Mereka yang diberi kewenangan oleh negara untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, menghadirkan ketentraman, menghadirkan perlindungan bagi rakyat, justru menjadi penjajah gaya baru yang menindas rakyat dengan sewenang-wenang. Ini harus kita lawan, ini harus kita akhiri agar kita meninggalkan kondisi penegakan hukum yang lebih terpuji, yang lebih murni, untuk nanti kita wariskan kepada generasi penerus bangsa. Ingat, di masa depan sana ada anak-anak dan cucu-cucu kita. Ada anak-anak dan cucu-cucu saya. Ada anak-anak dan cucu-cucu Anda semua. Maka tidak ada kesimpulan lain. Kita harus melawan ini demi kesejahteraan anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan. Tap-tap layar, silakan di-share live ini. Oke, yang mau rekam layar, yang mau nge-download silahkan disebarkan. Kita minta Kapolri tegas. Kalau Kapolri tidak mau tegas, mundur. Saya yakin masih terlalu banyak sosok-sosok jenderal polisi lainnya yang bisa lebih tegas, yang bisa lebih berani, yang lebih punya nyali mengatasi carut-marut penegakan hukum negeri kita. Kemudian di sisi lain, saya juga meminta kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk ketika terdengar ada keresahan rakyat yang sudah memuncak, Pak, ketika ada kegelisahan rakyat yang sudah begitu memuncak itu, Pak, itu direspon, ya. Bapak Presiden harus mengintervensi. Tidak bisa itu dibiarkan, diabaikan, dianggap sepi. Saya berharap Presiden intervensi ketika sebuah proses penegakan hukum sudah diwarnai dengan rekayasa, sudah sangat-sangat meresahkan rakyat. Saya berharap Bapak Presiden mengintervensi itu. Saya berharap ada kepedulian Presiden. Dan satu hal yang paling saya harapkan dari Presiden Insinyur Haji Joko Widodo hari ini adalah mencopot Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, menggantikannya dengan sosok jenderal polisi yang mungkin lebih berani, yang lebih punya nyali, yang bisa lebih tegas menegakkan hukum semurni-murninya. Bukan hukum rekayasa, bukan hukum skenario, tapi hukum yang murni, hukum yang organik, sebagaimana adanya hukum itu. Saya berharap ini didengar dan direspon oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang dikagumi dan dicintai oleh rakyat. Tolong agar ini direspon, agar ini diintervensi. Presiden tidak boleh menganggap sepi dengan keresahan masyarakat yang sudah memuncak hari ini. Presiden tidak boleh
menganggap sepi kegelisahan rakyat. Presiden tidak boleh menganggap sepi segala jeritan hati rakyat. Presiden harus mengintervensi ini, segera mengintervensi ini. Karena yang begini bukan satu saja, Pak. Bukan terjadi di satu tempat saja, Pak. Bukan satu kasus saja, Pak. Hanya satu dua yang meletup dan menjadi isu nasional. Satu dua saja yang meledak menjadi isu nasional. Tapi pada kenyataannya kasus seperti ini, proses penegakan hukum yang syarat dengan drama, syarat dengan rekayasa seperti ini, bukan satu, banyak, Pak, terlalu banyak. Maka Presiden harus mengintervensi segera. Presiden harus mengintervensi Kapolri. Presiden harus mengintervensi aparat penegak hukum ini demi keadilan bagi rakyat, Pak Presiden. Jangan biarkan rakyat tertindas. Jangan biarkan rakyat merasa terjajah. Setiap tahun kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kita lihat di bawah, Pak. Apakah rakyat sudah betul-betul merasa merdeka? Terkhususnya kita bicara persoalan penegakan hukum. Kita bicara persoalan penegakan hukum. Rakyat belum merasa merdeka. Sama sekali tidak merasa merdeka. Rakyat merasa terjajah, rakyat merasa tertindas, rakyat merasa menjadi korban kesewenang-wenangan pihak yang dianggap sebagai penegak hukum, justru menjadi penjajah gaya baru bagi rakyat. Jadi Presiden harus mengintervensi ini. Kalau terdapat kekeliruan, kalau terdapat kekhilafan, isu yang kita dengar adalah oh itu perilaku oknum. Perilaku oknum. Tapi bagaimana kita memisahkan antara oknum dan institusi, Pak? Sementara kehadiran oknum-oknum di masyarakat mengatasnamakan institusi, mengenakan seragam kepolisian, menyematkan senjata di pinggangnya. Senjata itu mewakili institusi, seragam itu mewakili institusi. Lalu bagaimana kita memisahkan antara oknum dan institusi? Jadi tidak bisa kita berpatokan kepada pemahaman oh itu perilaku oknum. Nggak bisa. Tidak bisa. Harus ada satu ketegasan yang jelas. Kalau itu adalah oknum, maka saya secara pribadi beranggapan oknum itu adalah sampah institusi. Dan sesuatu kalau disebut sampah, Pak, kotoran, Pak, itu tidak ada gunanya. Sampah itu mengganggu, sampah itu merusak. Jadi kalau ada kekeliruan dalam proses penegakan hukum dan itu dianggap perilaku oknum, maka oknum itu adalah sampah-sampah institusi. Sampah-sampah itu harus segera dibuang agar institusi itu menjadi bersih dan dihormati oleh rakyat. Kan seperti itu. Tapi kita diminta untuk memandang sebagai perilaku oknum. Sementara oknum itu terus dipertahankan oleh institusi. Lah bagaimana toh? Bagaimana? Artinya orang-orang yang punya jabatan pangkat di dalam institusi itu memelihara sampah-sampah. Kesimpulannya semuanya sampah. Itu kesimpulan akhirnya. Jadi saya pertegas di sini bahwa saya berharap yang pertama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tegas, ya, segera periksa Ibtu Rudiana dengan sebenar-benarnya, periksa dengan sebenar-benarnya, karena sudah terlalu jelas bahwa proses kematian, proses hukum kematian Vina Cirebon ini telah diawali dengan rekayasa Ibtu Rudiana. Sudah terlalu jelas, sangat-sangat jelas. Maka Ibtu Rudiana harus diperiksa. Diperiksa dengan sebenar-benarnya, dengan sebetul-betulnya, Pak. Jangan diundang ke Mabes Polri hanya untuk ngopi bareng dan selesai. Buat pernyataan pers.
bahwa Ibtu Rudiana sudah diperiksa dan tidak ditemukan ada pelanggaran kode etik. Jangan begitu, Pak. Jangan tipu kami, jangan tipu rakyat. Saya hingga hari ini belum percaya bahwa Ibtu Rudiana betul-betul diperiksa oleh Propam Polri. Saya tidak percaya, belum percaya saya. Saya yakin Ibtu Rudiana hanya diundang ke Mabes Polri untuk ngopi bareng para petinggi Polri. Setelah itu melakukan jumpa pers, membuat pernyataan pers bahwa Ibtu Rudiana telah diperiksa dan tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik. Itu menipu rakyat, Pak. Itu dusta, Pak. Membohongi rakyat. Saya mau itu Ibtu Rudiana betul-betul diperiksa. Bila perlu dikasih tekanan sama seperti tekanan yang mereka berikan kepada orang-orang tidak bersalah yang dipaksa untuk mengaku. Mending saya iyain aja supaya nyawa saya ini selamat. Ya. Mungkin badan saya cedera luka. Mungkin badan saya cacat. Tapi sekurang-kurangnya nyawa saya ini selamat. Ya wes saya iyain aja. Kan itu pilihan terakhirnya yang dilakukan oleh contoh Saka Tatal. Itu pilihan terakhirnya. Daripada saya mati konyol, daripada saya kehilangan nyawa, ya mending saya iyain aja apa yang mereka mau. Kan seperti itu pilihan terakhirnya. Lalu kita mulai berpikir secara logis. Kalau si Saka Tatal contohnya betul-betul adalah seorang pelaku, loh dia kan sudah bebas. Ngapain lagi dia mau cari keadilan? Loh saya sudah bebas, nikmati saja kebebasan ini. Ngapain lagi dia mengambil langkah-langkah hukum untuk mencari keadilan, untuk memunculkan kebenaran dirinya, untuk supaya Nusantara ini dunia tahu bahwa dia tidak bersalah. Ngapain? Kalau Saka Tatal adalah benar-benar sebenar-benarnya pelaku, ngapain dia harus susah payah? Ngapain harus melakukan langkah-langkah hukum untuk memunculkan kebenaran dirinya? Dia sudah bebas kok. Saya sudah bebas, Pak. Ya saya nikmati kebebasan saya. Itu yang semestinya, secara logika, itu yang semestinya dilakukan oleh Saka Tatal. Bagaimanapun juga saya sudah bebas. Dan saya akan nikmati kebebasan saya. Tapi kenapa Saka Tatal dengan kuasa hukumnya melakukan langkah-langkah hukum untuk mendapatkan kebenaran dirinya? Kenapa? Karena dalam dirinya ada ketidakpuasan. Dalam dirinya ada pemberontakan. Wong saya tidak melakukan suatu kesalahan apapun seperti yang dituduhkan kepada saya. Kenapa saya harus menjalani nasib sebagai orang terhukum? Ada ketidakpuasan dalam batin ini. Ketika Anda tidak bersalah dan Anda harus menjalani nasib sebagai orang terhukum. Itu yang dialami oleh Saka Tatal. Itu yang dialami oleh Liga Akbar. Dan bagaimana untuk mendapatkan kebenaran dirinya, dia harus melakukan langkah-langkah hukum. Sungguh pun dia telah bebas merdeka daripada kasus ini. Ini kita bicara nurani, Pak. Kita bicara hati, Pak. Kita bicara perasaan. Ketika saya tidak salah dan saya ditetapkan tersangka, ketika saya keluar, sudah pasti saya akan melakukan langkah-langkah hukum untuk memunculkan kebenaran diri saya, bahwa sesungguh-sungguhnya saya tidak bersalah. Sesungguh-sungguhnya saya tidak terlibat dalam suatu insiden yang disangkakan kepada diri saya. Wajar harus langkah itu diambil. Wajar sekali langkah yang diambil oleh Saka Tatal. Wajar sekali langkah yang diambil oleh Liga Akbar. Dan para pendamping hukumnya, para pengacara yang mendampingi Saka Tatal, yang mendampingi siapa namanya Peggy Setiawan, yang mendampingi Liga Akbar, yang mendampingi Dede, itu pengacara-pengacara yang sangat-sangat mulia. Mereka orang-orang yang mulia. Mulia hatinya, mulia akhlaknya. Mereka adalah orang-orang yang sudah pasti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, bagaimana dengan Pitra? Pitra itu orang bayarannya Ibtu Rudiana.
terus melakukan blunder, tapi sok bener gitu. Terus melakukan blunder yang berulang-ulang, tapi merasa diri bener. Itu si Pitra. Narasinya ngancem PK Sakatatal. Ya, kalau itu tidak terbukti, Sakatatal bisa dituntut hukuman lebih tinggi lagi. Sudah Pak, stop. Berhenti ancamanmu. Anda hanya pengacara Ibtu Rudiana. Profesional lah dengan status Anda sebagai pengacara Ibtu Rudiana. Oke? Jangan ngancam-ngancam rakyat. Anda hanya seorang pengacara. Juga itu ibu siapa? Ya, kawannya Pitra itu. Ngancam-ngancam si Dede. Anda belum di penjara, nanti kalau di penjara baru tahu kau nangis kau. Jangan ngancam rakyat, Bu, bajingan kau. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Sakatatal, Dede, Liga Akbar, mereka juga punya hak hukum. Mereka juga punya hak hidup yang layak sebagaimana undang-undang hak asasi manusia. Mereka juga punya hak mencari keadilan bagi dirinya. Jangan diancam-ancam. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihambat-hambat langkah hukum yang sedang mereka lakukan. Sok ngancem. Ya, si Pitra sama ibu siapa itu namanya itu. Sok ngancem. Anda ngancam siapa? Anda ngancam siapa? Apakah Anda warga negara Indonesia istimewa? Itu si Pitra pengacaranya Ibtu Rudiana. Tolong jawab. Apakah Anda warga negara Indonesia istimewa? Anda dan saya sama statusnya di muka hukum dan pemerintahan. Anda bukan warga negara istimewa. Kita semua sama statusnya di muka hukum dan pemerintahan. Jangan sok ngancam orang. Kalau PK-nya itu tidak terbukti, Sakatatal bisa dituntut hukuman yang lebih tinggi. Mana ada proses hukum seperti itu? Ya, mana ada? Peninjauan kembali itu kepentingannya adalah untuk membuktikan apakah Sakatatal ini betul-betul tidak bersalah seperti argumennya ataukah tidak. Hanya itu yang dicari dalam sidang pengadilan, dalam sidang peninjauan kembali. Dugaan keterlibatan Sakatatal. Itu saja, kepastian itu yang dicari. Jadi jangan ngancam-ngancam Sakatatal kalau tidak terbukti. Maka Sakatatal bisa dihukum lebih berat lagi. Hukum dari mana? Hukum dari mana? Sok ngancam. Supaya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Supaya Sakatatal menjadi kecut. Supaya Sakatatal merasa takut lalu mengundurkan diri dari kasus ini, upaya peninjauan kembali. Begitu harapannya Pitra. Pak Pitra, pengacara yang terhormat, yang sebentar-sebentar jadi pengacara, sebentar-sebentar jadi ustadz. Pak Pitra, apakah Anda sengaja mengirim sinyal yang sifatnya mengancam, mengintimidasi begitu, supaya si Sakatatal itu ketakutan? Sakatatal itu mulai kecut hatinya, kemudian menarik diri dari proses peninjauan kembali dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus kematian Vina Cirebon. Itu harapan Anda? Anda bukan warga negara istimewa. Kita sama di muka hukum dan pemerintahan. Anda tidak punya hak untuk menekan orang. Orang lagi melakukan upaya pencarian fakta, pencarian keadilan. Anda tidak berhak menghalang-halangi upaya dan langkah-langkah yang sedang diambil. Orang mau membuktikan bahwa dirinya itu tidak bersalah, Anda jangan halang-halangi. Sok-sok ngancem gitu. Si Dede juga, itu si ibu. Saya nggak tahu namanya, nggak penting juga tahu namanya kan. Orang-orang hina itu membiarkan rakyat kecil teraniaya, membiarkan rakyat kecil tertindas di bawah kesewenang-wenangan, tidak mengedepankan rasa kemanusiaan, tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, tidak peduli segala kejadian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap rakyat kecil yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yang tidak ada kaitannya,
mengait-ngaitnya dengan kasus kematian Vina Cirebon, membiarkan mereka, tidak mempedulikan itu, menganggap sepi segala penderitaan, segala siksaan, segala penindasan yang mereka alami. Anda itu orang hina. Anda tidak punya rasa kemanusiaan. Badanmu, fisikmu itu manusia, isinya bisa binatang, Pak. Ketika Anda tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, maka saya berani katakan mungkin tubuhmu itu manusia, fisikmu itu manusia, isinya binatang. Tapi kadang-kadang cobalah sedikit peduli terhadap penderitaan batin dan fisik yang mereka alami. Kok ini masih diancam-ancam? Hati-hati, Anda belum di penjara, nanti di penjara nangis-nangis. Anda siapa? Kita berdua ini sama-sama warga negara Indonesia. Anda bukan warga negara istimewa. Anda bukan warga negara istimewa. Kita sama di muka hukum dan pemerintahan. Setinggi apapun status sosial Anda, entah Anda pengacara kah, entah Anda aparat penegak hukum kah, siapapun Anda, kita sama-sama setara di muka hukum dan pemerintahan. Jadi jangan sok-sok mengancam orang supaya orang menjadi takut lalu tarik diri dari proses peninjauan kembali kasus. Anda takut segala rekayasa itu Rudiana terbongkar? Anda takut? Kalau memang itu Rudiana bersalah, kalau memang itu Rudiana yang telah merekayasa proses kasus kematian Vina Cirebon, hukum. Saya minta itu Rudiana dihukum. Kalau memang dia telah merekayasa kasus kematian Vina Cirebon, hukum, Pak. Mau sampai kapan rakyat lemah yang tidak berdaya terus teraniaya, terus tertindas di bawah kesewenang-wenangan? Sampai kapan kami sebagai rakyat kecil harus menerima nasib sebagai orang-orang tertindas? Sampai kapan? Sampaikan kepada Bapak Presiden, kalau sudah ada keresahan rakyat yang memuncak, respon, jangan diabaikan. Saya marah itu ketika kasus seperti ini bukan satu saja. Kasus seperti ini terlalu banyak, Pak. Hanya 1, 2, 3 yang meletup dan menjadi isu nasional. Pada kenyataannya kasus begini banyak. Rekayasa penegakan hukum seperti ini banyak. Di semua daerah di wilayah NKRI ada. Biar dengar ini para petinggi negara, para anggota DPR, jangan diam. Kalian kami pilih untuk mewakili suara kami. Kenapa harus kami yang berteriak seperti ini? Masyarakat dengar. Kalau ada pemilihan umum, pilcaleg, pilihlah orang-orang itu yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan politik, tapi mereka memang wakil kita. Kita yang milih mereka. Kita yang dudukan mereka di kursi empuk yang terhormat sana. Kita yang pilih mereka untuk duduk di sana. Lalu kenapa ketika rakyat tertindas di bawah kesewenang-wenangan seperti ini, mereka diam 1000 bahasa? Kenapa? Kenapa harus kita yang harus berteriak? Kenapa? Nggak berfungsi semua ini anggota DPR. Aparat penegak hukum tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang. Semua ini tidak berfungsi sebagaimana amanat daripada undang-undang negeri kita. Saya marah sekali, ya. Ketika kita berteriak seperti ini, Pak, kita mulai mendapat tuh informasi dari kiri, kanan, muka, belakang. Pak, di sini juga, Pak. Bang, di sini juga. Om, di sini juga. Pusing kita sebagai rakyat. Lalu apa gunanya negara ini punya aparat penegak hukum? Lalu
punya anggota DPR. Lalu apa gunanya negara ini punya Kapolri? Apa gunanya negara ini punya kejaksaan? Apa gunanya negara ini punya pengadilan? Pengadilan itu, dan seterusnya. Apa guna semua ini? Kalau semua itu tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Ya, saya marah sekali. Alasan saya jelas, bahwa kasus seperti ini bukan satu, bukan dua, bahkan hampir di seluruh wilayah Republik ini ada, Pak. Hanya 1, 2, 3 yang meledak menjadi isu nasional. Pada kenyataannya kasus seperti ini banyak, terlalu banyak. Dan bagaimana supaya ini semua bisa kita akhiri? Kapolri harus orang yang tegas. Kapolri harus sosok yang punya nyali. Kapolri harus seorang pemberani, berani melawan arus mafia hukum. Kalau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak berani, mundur. Beri kesempatan kepada sosok jenderal polisi yang lebih berani untuk memunculkan kebenaran dan keadilan.